Baik, salam saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mengambil sikap hati kita untuk bersatu di dalam doa, supaya kita bisa menerima hikmat dan tuntunan apa yang Tuhan inginkan dari kebenaran firman Tuhan ini atas kehidupan kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan telah menyertai kami sepanjang hari yang telah kami lalui, dan pada kesempatan kali ini Tuhan, kami ingin belajar bersama-sama sekaligus merenungkan kebenaran firman Tuhan, agar kami mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi pedoman bagi hidup kami, sekaligus menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami, agar kami hidup takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Baik, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, langsung saja kita membuka Alkitab kita sebagai kelanjutan perenungan firman Tuhan ini dari Kejadian pasal yang keempat ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Kejadian pasal 4 ayat 25 sampai ayat 26. Saya akan bacakannya di bawah satu judul perikop, keturunan Kain, Set, dan Enos. Ayat 25, Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Ayat 26, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema kebenaran firman Tuhan ini saya memberikannya yaitu generasi pilihan Allah. Saudara, kita percaya bahwa kita adalah generasi pilihan Allah. Kita dipilih Allah untuk hidup sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan kehendak Allah dalam hidup kita ini. Tapi saudara, kita melihat dalam teks Kejadian pasal 4 ini, kalau kita membaca dari ayat 17 sampai ayat 24, di sini kita melihat ada keturunan Kain yang hidupnya tidak takut akan Tuhan, yang hidupnya merasa ada kedamaian di luar Tuhan, yang hidupnya penuh dengan digami, yang hidupnya penuh dengan kebencian. Tapi silsilah yang kedua dalam Kejadian pasal 4 ini, saudara, kita melihat ada Set gitu, di mana hidup keluarga Set adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Nah, kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 4 ayat 25, di sini dikatakan, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Saudara, dalam Kejadian pasal 4 ayat 25 ini bukan menggambarkan bahwa setelah Kain, lalu Kain membunuh Habel, lalu Set, hanya Set keturunan Adam dan Hawa, bukan. Karena kita melihat dalam Kejadian pasal 5 ayat 4, di situ dikonfirmasi, saya akan bacakannya. Umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi ada anak yang lain selain Kain, selain Habel, selain Set, ada anak yang lain. Tetapi kenapa hanya Set yang dicatat di sini? Saudara, di sini kita melihat bahwa Allah memilih Set, Allah memakai Set. Ya, Allah menetapkan Set sesuai dengan namanya. Set itu artinya menyelipkan atau menetapkan gitu. Jadi Allah menetapkan Set sebagai generasi yang dipakai Tuhan untuk hidup takut akan Tuhan. Nah, saudara, kita harus pastikan di mana posisi kita saat ini. Apakah kita sebagai generasi yang dipakai Tuhan untuk hidup takut akan Tuhan, atau kita sebagai generasi atau orang percaya yang atau bukan orang percaya, sebagai generasi atau manusia yang hidupnya merasa bisa hidup tanpa Tuhan, yang hidup dengan digami, hidup dengan poligami, hidup dengan kebencian, hidup dengan dendam, amarah seperti Kain dan keturunannya, atau kita menjadi seperti Set, keturunan yang dipilih Tuhan sebagai generasi iman, generasi yang hidup takut akan Tuhan. Nah, itu adalah pilihan penting, saudara. Tapi kita melihat, saudara, ketika Allah memilih Set, Allah memakai Set, perhatikan kalimat yang lain sebagai ganti Habel. Ini merupakan gaya bahasa yang bersifat paronomasia. Paronomasia ini adalah kata ganti yang memiliki makna yang sama. Kata ganti bagaimana maksudnya? Saudara, kalau kita melihat Kejadian pasal 4 ayat yang pertama, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Jadi Kain adalah anak yang diharapkan untuk hidup takut akan Tuhan. Kain adalah anak yang dinantikan, anak pertama yang diharapkan oleh Adam dan Hawa untuk hidup takut akan Tuhan. Tapi justru sebaliknya, Kain justru orang yang hidupnya membenci Tuhan,
merasa bisa hidup tanpa Tuhan, lalu dia membunuh Habel. Lalu di sini muncullah gantinya, ganti pengharapan itu, ganti harapan orang tuanya itu, yaitu Set. Karena Habel sudah dibunuh gitu ya. Jadi di sini menggambarkan kata ganti yang menggambarkan ganti harapan gitu. Istilahnya orang tuanya berharap anak pertama ini takut akan Tuhan, tapi ternyata tidak. Jadi setelah membunuh si Habel saudaranya, orang tuanya tetap berpengharapan memiliki keturunan yang hidup takut akan Tuhan. Dan keturunan mereka itu adalah Set, yang Allah pilih, yang Allah tetapkan, yang Allah pakai untuk hidup takut akan Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Set adalah ganti Habel dalam arti sebagai ganti untuk generasi yang hidup takut akan Tuhan. Nah, John Calvin mengkonfirmasi bahwa keturunan Adam yang lainnya dalam Kejadian pasal 5 ayat 4 itu ya, ia memperanakkan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Dan ayat keempat, umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun, ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Kejadian pasal 5 ayat 4 itu mengkonfirmasi bahwa ada anak Kain, ada anak Adam dan Hawa selain Kain, Habel dan Set ada. Tapi John Calvin mengkonfirmasi bahwa anak yang lain itu pun hidupnya mengikuti jalan Kain. Hidupnya tidak takut akan Tuhan. Jadi silsilah dalam teks ini bukan hanya berbicara karena dia anak laki-laki pertama atau apa, bukan. Tapi silsilah dalam teks ini mengindikasikan, menekankan, menonjolkan siapa anak yang hidup takut akan Tuhan, siapa anak yang dipilih Tuhan, siapa generasi yang dipakai Tuhan. Jadi John Calvin mengkonfirmasi itu gitu, bahwa Set lah yang dipakai Tuhan, Set lah yang dipilih Tuhan sebagai generasi yang hidup takut akan Tuhan. Saudara, kita harus pastikan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai pemuda-pemudi Kristen, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang dipilih Tuhan, yang dipakai Tuhan untuk hidup takut akan Tuhan. Dan itu harus kita pastikan dan kita tunjukkan dari buah setiap hari dalam tingkah laku kita, perkataan kita. Nah, saudara, kalau kita melihat kehidupan Kain, acap kali anak muda, orang percaya, bahkan seluruhnya, secara khusus saya katakan sifat kita manusia ini cenderung seperti Kain gitu ya. Tapi kita mengenal Tuhan, tapi kita merasa bisa hidup tanpa Tuhan. Nah, tapi saudara, melalui firman Tuhan ini, Tuhan ingin kita hidup seperti Set, dipilih Tuhan menjadi generasi yang hidup takut akan Tuhan. Lalu kita melihat dalam ayat 26, saudara, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Ayat 26 ini, Set ternyata mewariskan iman kepada anaknya, yaitu Enos, untuk hidup takut akan Tuhan dan tidak berpusat pada keinginan diri sendiri. Nah, jadi Set mewariskan iman itu agar anaknya tidak hidup berpusat pada dirinya sendiri, pada diri manusia itu sendiri. Sementara Kain hidupnya dan keturunannya berpusat pada diri mereka sendiri, berpusat pada keinginan diri mereka sendiri. Nah, saudara, kita harus pastikan sebagai orang Kristen sejati, sebagai orang percaya sejati, hidup kita ini tidak lagi berpusat pada diri kita sendiri. Nah, Katekismus Westminster menegaskan bahwa hidup orang percaya itu bukan untuk dirinya, tapi untuk mempermuliakan Tuhan. Bukan hanya bicara soal pelayanan yang mempermuliakan Tuhan, bukan, dalam pekerjaannya, dalam karir atau dalam rumah tangganya sekalipun, atau dalam segala aspek kehidupan yang dia lakukan itu untuk mempermuliakan Tuhan. Nah, jadi Set mewariskan iman itu kepada Enos, sementara Kain mewariskan hidup tidak takut akan Tuhan kepada keturunannya. Jadi dari dua silsilah keluarga penting ini kita bisa melihat di manakah posisi saya, apakah saya sebagai generasi Set atau saya sebagai generasi Kain. Nah, saudara, yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya atau sebagai pemuda-pemudi Kristen adalah kita menjadi keturunan atau generasi Set yang hidup takut akan Tuhan, yang dipakai Tuhan sebagai generasi-generasi iman Kristen. Saudara, saya memberikan sebuah kesimpulan menarik. Di sini kita melihat bahwa Kain mencari ketenaran, sementara Set menantikan kemuliaan dari Tuhan. Saya mengutip sebuah kutipan dari seorang anak Tuhan bernama Paul Walster. Dia berkata begini, untuk apa kita mengingini ketenaran jika Tuhan menjanjikan kemuliaan? Jadi tidak ada gunanya kita mencari ketenaran jika Tuhan menjanjikan kemuliaan. Kenapa kita tidak menginginkan kemuliaan hanya daripada Tuhan? Jadi
demikian perenungan singkat kita. Kita belajar dari hidup Seth untuk mewariskan iman sebagai generasi iman Kristen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Thank you.